wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iris salihin fi darain amin ya rabbal alamin. Fi kitab al-Muqaddimah al-Hadrami ila anqal faslun wa sunanuhu. Fasal ini menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Dalam istilah ulama usul, sunnah itu sama dengan tatawwu, mustahab, mandub, itu sama semua. Muraghab fi, al-hasan. Jadi istilah untuk sunat ini banyak. Sunnah, tatawwu, mandub, muraghab fi, al-hasan. Ya. Nah, ini semuanya nafil istilah untuk sunnah. Nah, jadi intinya sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Beda kalau fardu, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah, kemudian sunnah-sunnahnya wudu di sini disebutkan ada beberapa, tapi perlu kita pahami yang disebutkan ada di muqaddimah, sekaligus juga yang disebutkan di syarahnya itu baru sebagian kesunatan wudu. Masih banyak sunnah-sunnah wudu yang tidak disebutkan di sini. Nah, ada kitab namanya Ar-Rahimiyah, itu menyebutkan sunnah-sunnahnya wudu sampai 66. Sampai 66. Nah, jadi yang disebutkan di sini walaupun lumayan panjang, tapi itu baru sebagian saja, tidak kesemuanya. Nah, ini sunnah-sunnahnya wudu. Sebelum kita baca matanya, sunnah-sunnahnya wudu ini urutannya harus diperhatikan, harus tertib. Nanti ada yang namanya siwak, bismillah, ghuslul yadain, niat melakukan sunnah, kemudian madmadah dan istinsyak. Itu harus urut. Harus tertib. Jadi tertibnya itu mustahak, harus. Bukan mustahab, sunnah. Jadi melakukan kesunatan wudu itu harus urut. Kalau tidak urut, antum nanti hanya dapat sebagian kesunatan. Misalnya antum melakukan apa? Siwak. Siwak ini bebas ini. Yang mulai dari niat melakukan sunnah wudu, basuh tangan, baca bismillah, madmadah, kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. 5 ini kalau antum lakukan secara urutan yang benar, dapat 5 kesunatan. Tapi kalau tidak urut, tidak dapat 5, dapat sebagian. Jadi urutannya harus diperhatikan biar dapat 5 pahala kesunatan ini. Kalau nggak urut, nanti dapat sebagian. Dapat yang mana? Nanti akan diterangkan pas tempatnya, nanti tak tunjukkan nanti di Busrul Karim ya. Nah, jadi itu harus urut itu. Urutannya bagaimana? Untuk siwak ini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Siwakan ini setelah cuci tangan atau sebelum cuci tangan. Yang di matan ini sesuai dengan yang diiktimat oleh Imam Romli. Yang tertulis di matan, siwak didahulukan sebelum cuci tangan, ini sesuai muktamadnya Imam Romli, dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan salaf dari Sada Al-Ba'alawi. Biasanya Sada Al-Ba'alawi itu amalnya lebih banyak yang sesuai dengan muktamadnya Imam Ibnu Hajar. Tapi dalam hal ini banyak dari mereka, walaupun tidak semuanya. Kebanyakan salaf amalnya dalam masalah ini sesuai dengan muktamadnya Imam Romli, sesuai yang tertulis di matan Muqaddimah Hadramiyah. Jadi sunnah wudu itu pertama kali siwak. Pertama kali bersiwak. Nah, ini. Dan harus ada niat mengamalkan sunnah biar dapat pahala sunnah. Kalau tidak niat mengamalkan sunnah, ya hanya dapat bersih, tidak dapat pahala sunnah. Jadi pertama siwakan, ya otomatis niat. Siwakan seperti yang kemarin diterangkannya, dari tengah atas ke kanan, kemudian turun ke bawah, balik ke tengah, naik ke atas ke kiri, turun ke bawah, balik ke tengah. 1, diulangi lagi 3 kali begitu. Nah, ini pertama kali. Jadi niat siwakan. Ini yang pertama. Megangnya juga kemarin pembahasan masalah siwak sudah kita terangkan secara detail. Nah, ini pertama kali sunnah itu siwakan. Niatnya niat khusus. Niat mengamalkan sunnah. Itu niat mengamalkan sunnah. Kemudian baru buka keran. Ya, buka keran, cuci tangan. Nah, ini ada 3 sunnah bersamaan dilakukan. Hati niat melakukan sunnahnya wudu,
anggota badan, basuh tangan, lisan, baca bismillah. Bersamaan ini 3 kali. Jadi buka keran, basuh 3 aliran, baca bismillahnya 3 kali, niat ngamalkan sunnahnya wudu juga diulang 3 kali dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wadah? Nah, ini. Kemudian apa? Sunnah juga mengucapkan talafut biniyah sunnah. Talafut biniyah. Kapan talafut biniyah? Yaitu ketika cuci tangan belum selesai setelah bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ada'a sunnatil wudu. Nawaitu ada'a sunnatil wudu atau sunanil wudu. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu. Nah, begitu. Wadah. Nah, setelah itu ambil air 1 cidukan, ini tak terangkan yang paling afdol. Ambil air 1 cidukan, caranya nanti macam-macam nanti. Ambil air 1 cidukan, separuh dibuat kumur, kocok-kocok, kecuali bagi orang puasa, tidak usah. Kalau orang nggak puasa, itu keluarkan. Nah, itu separuhnya untuk kumur. Separuhnya masukkan ke dalam hidung, keluarkan dengan tangan kiri. Ngambil lagi 1 cidukan, separuh untuk kumur kayak tadi, separuh untuk istinsyak, keluarkan dengan tangan kiri. Kemudian diulang 3 kali seperti itu. Ini yang sesuai dengan matan, sesuai dengan muktamadnya Imam Romli dan yang diamalkan oleh kebanyakan salaf. Nah, kita baca. Wa sunanuhu. Sunnah-sunnahnya wudu adalah as-siwak. Pertama kali yang disebutkan ini siwak. Nah, jadi siwakan. Siwakan ini ada di depan sebelum cuci tangan, sebelum baca bismillah, dan sebelum niat yang bersamaan cuci tangan tadi ya. Berarti biar siwakannya dapat kesunatan harus ada niat sendiri. Harus ada niat sendiri. Kenapa? Versi Musannaf ini, Muqaddimah, dan versi Imam Romli, siwakan ini minas sunan al-fi'liyah al-mutaqaddimah alaihi alal wudu. Jadi sunnah berupa perbuatan yang mendahului wudu. Jadi sebelum wudu, pra wudu. Ya, ada pra wudu. Jadi siwakan ini kesunatan sebelum wudu. Sehingga tidak tercakup oleh niat wudu. Tidak tercakup oleh niat melakukan sunnah-sunnah wudu yang ketika cuci tangan sebelumnya. Karena itu ada niat khusus. Kalau Imam Ibnu Hajar beda lagi nanti. Tempatnya siwakan kalau Imam Ibnu Hajar setelah cuci tangan. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar begini. Pertama kali datang bukan siwakan. Langsung buka keran ya. Buka keran, cuci tangan 3 kali tadi itu. Baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ada sunanil wudu. Saya niat melakukan sunnah-sunnahnya wudu. Sambil cuci tangan, di hati ini niat. Sudah ada niat wudu. Sunnah wudu apa enggak? Sudah. Setelah cuci tangan baru siwakan. Ini menurut Imam Ibnu Hajar, siwakan yang kata dicaran 3 kali. Sehingga siwakan tidak perlu niat khusus. Kenapa? Sudah tercover oleh niat yang pertama tadi. Ketika cuci tangan. Sebagaimana kemudian madmadah, istinsak tidak perlu niat khusus. Karena sudah tercover nih niat secara umum ya. Nah, ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tadi siwakan dulu. Kemudian apa? Cuci tangan. Niat sunanul wudunya itu tadi. Ketika cuci tangan, sehingga siwakan ini perlu niat khusus. Itu, perlu niat khusus. Nah, ini pertama siwak. Summat tasmiyatu makrunatan bin niyati ma'a awwali ghaslil kafain. Itu. Kemudian baca bismillah bersamaan dengan niat, bersamaan dengan membasuh kedua tapak tangan. Kedua tapak tangan yang dibasuh sampai pergelangan saja. Ya. Jadi bukan hanya ujung kuku yang dicuci, yang dibasuh, tapi tapak tangan sampai pergelangan. Sunat dibasuh 3 kali begini. Dibasuh 3 kali, lisan baca bismillah, hati ini niat. Kemudian watalaffudu bin niyah. Sunat mengucapkan niat. Loh ya apa mengucapkan niat? Bukankah lisan kita sibuk baca bismillah? Nah, talafud biniyahnya setelah bismillah. Jadi kita buka keran, cuci tangan, dalam hati niat.
lisan baca bismillah, setelah baca bismillah baru nawaitu ada sunanil ghusli. Wadah ya? Nah, jadi niat hati dulu. Bersamaan dengan awal cuci tangan, itu niat dalam hati. Lisannya bismillah, itu baru talafut bin niat. Nawaitu ada sunanil ghusli. Wastishabuha, sunat melanggengkan niat. Melanggengkan secara hakiki, artinya setiap kita melakukan sunnah itu kita hadirkan niat secara khusus. Ketika cuci tangan kita hadirkan niat secara hakikatan. Ketika berkumur kita hadirkan niat. Ketika istinsyak kita hadirkan niat secara hakikatan. Ini sunnah. Adapun istishabun niyah hukman apa kemarin sudah diketahui? Wajib apa sunnah? Istidharun niyah hukman. Wajib karena istidharun hukman itu artinya tidak melakukan sesuatu yang menafikan niat. Itu wajib. Kalau ada sesuatu yang menafikan niat, ya putus sejak itu ya. Itu harus ada niat baru. Nah, jadi istishabuha ini istishabuha hakikatan. Melanggengkan niat secara hakikatan itu juga sunnah. Nah, di sini bismillah. Fa in tarakat tasmiyata fi awalihi ata biha qabla faraghih. Kalau dia tidak baca bismillah di awal wudhu, tadi kan tempatnya bismillah kapan? Ketika cuci tangan. Kalau enggak dilakukan ketika cuci tangan di awalnya, atabiha tetap dibaca bismillah sebelum selesai wudhu. Cuman ada tambahan fayaqulu bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu. Kama fil akli wasyurbi. Sama seperti ketika makan dan minum. Sebelum makan bismillah. Kalau lupa pertengahan baru ingat, lu enggak baca bismillah. Ya baca bismillah di pertengahan, ditambah tadi bismillah fi awalihi wa akhirih atau bismillahi awalahu wa akhirih. Ketika minum juga begitu, sebelumnya baca bismillah. Kalau lupa ya dibaca di pertengahan. Kapan? Pertengahan ini qoblal faragh. Sebelum selesai. Sebelum selesai wudu itu baca bismillah. Kalau sudah selesai enggak sunnah. Jadi aslinya baca bismillah ketika cuci tangan. Kalau lupa lakukan di pertengahan. Pas basuh wajah baru ingat, oh ya belum bismillah. Ya baca bismillah awalahu akhirahu. Pas mau basuh kaki baru ingat. Ya ketika itu baca bismillah awalahu wa akhirahu. Pokok selama wudu belum selesai. Kalau sudah selesai enggak sunnah. Lah yang dikatakan selesai ini kapan? Antum dikatakan selesai wudu ini kapan? Menurut Imam Romli itu kalau antum sudah basuh kaki berarti selesai. Walaupun masih tersisa doa setelah wudu. Setelah wudu kan masih ada doa beberapa riwayat. Kemudian membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali dan beberapa surat Al-Ikhlas. Nah, itu. Ada beberapa bacaan. Kalau sudah basuh kaki walaupun belum baca doa-doa itu sudah dianggap selesai. Berarti sudah enggak sunat bismillah. Ini menurut Imam Romli. Tapi kalau yang disebut Busrul Karim, menurut Imam Ain Shin. Ain Shin ini siapa? Ali Asy-Syabra Malisi. Ini singkatan nama ulama. Ada beberapa ulama itu disingkat Ain Shin. Ini namanya apa? Ali Asy-Syabra Malisi. Bacanya begitu. Asy-Syabra Malisi. As-Sabra Malisi. Bukan Sibromulis. Banyak orang sini niru namanya Sibromulis. Enggak, baca yang kata saya Muhammad Khatib, bacanya lebih tepat adalah Asy-Syabra Malisi. Ala wazni Ya'adra Ar-Risi. Wazannya sama dengan Ya'adra Ar-Risi. Asy-Syabra Malisi. Asy-Syabra Ali Asy-Syabra Malisi. Ain Sin. Ini beliau punya kitab banyak, di antaranya hasyiahnya Nihayatul Muhtaj. Ada hasyiahnya Fathul Qorib, ada. Beliau punya hasyiah Fathul Qorib, dicetak belum lama ini, sudah hasyiah Ain Shin ala Fathul Qorib. Selama ini yang antum tahu hasyiahnya Fathul Qorib apa? Bajuri ya. Nah, ada hasyiahnya Ain Shin udah dicetak sekitar hampir setahun yang lalu. Sudah ada yang nyetak, ada yang nahkik, ada yang tahkikan orang Indonesia, ada yang tahkikan orang luar Indonesia, ada dua-duanya. Gitu. Ali Asy-Syabra Malisi. Nah, beliau mengatakan beda lah di situ di sarahnya fa in tarakat tasmiyah fi awalihi. Tidak baca bismillah di awal. Tidak baca bismillah di awal ini walau amdan, walaupun sengaja. Lupa atau sengaja enggak baca bismillah di awal, nanti di pertengahan sunat baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Atabiha qabla faraghih.
faraghi minhu minal wudu. Maksudnya selesai dari wudu ini apa? Bi alam yukammil ghuslar rijlain. Belum menyempurnakan basuhan dua kaki. Lu kalau sudah sempurna, wa kadza in ghasalahuma. Begitu juga kalau sudah membasuh kedua kaki secara sempurna sudah 3 kali, tapi walam ya'ti bidzikril warid ba'dahu. Belum baca zikir setelah wudu. Walam yatilil fasl. Dan belum pisah lama. Kalau udah pisah lama ya sudah. Antum wudu sudah selesai basuh kaki, tapi belum baca zikir dan masih belum lama pemisahnya, baru setengah menit yang lalu selesai wudu, belum baca zikir, udah sunat baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau antum sudah selesai basuh kaki tadi jam 11:30 dan belum baca zikirnya wudu sampai sekarang, tidak sunat sudah baca bismillah. Wadah ya? Ini menurut siapa? Walam itfasal inda ain shin, menurut Imam Ali Asy-Syabra Malisi. Jadi dikatakan selesai itu kalau sudah basuh kaki dan sudah membaca zikir setelah wudu, atau sudah basuh kaki dan sudah terpisah lama walaupun belum baca zikir. Ini menurut ain shin. Kalau menurut Imam Romli, pokok kalau sudah basuh kaki berarti selesai, tidak sunat bismillah. Kemudian makan dan minum, yaitu makan dan minum sunat baca bismillah sebelumnya biar enggak dibarengi setan makannya. Biar enggak dibarengi setan. Nah, kalau lupa di pertengahan makan, lupa, ya sudah baca bismillah di pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim, awalahu wa akhirahu. Walaupun ninggalkan di awal tadi sengaja. Sengaja. Kemudian kalau udah selesai makan ya apa? Kalau udah selesai makan apa tetap baca bismillah? Kalau udah selesai makan, apa baca bismillah? Kalau selesai makan. Nah, di sarahnya itu kama yusalliyan biya fi asna'il akil wa surb idza taraka wal amdan wa kadza ba'da faraghihima 'alal mu'tamad. Nah, kalau makan dan minum, walaupun sudah selesai makan dan minum tetap sunat baca bismillah. Lu apa gunanya? Untuk idza kepada syaitan. Tujuannya baca bismillah biar kita makannya tidak dibarengi setan ya, tidak dibarengi setan. Lah, kalau sudah selesai, kan sudah selesai, setan udah makan kenyang. Iya. Kalau antum baca bismillah, setannya muntah. Nah, itu. Jadi untuk idza kepada setan, kita diperintahkan untuk idza kepada setan. Kenapa? Dia aduun mubin. Jangan dijadikan waliyun hamim ya. Aduun mubin. Karena itu sunnah setelah selesai makan, minum, antum lupa tidak bismillah. Atau sengaja tadi tidak bismillah. Tetap baca bismillah. Biar setannya muntah. Untuk idza kepada setan. Wa kadza ba'da faraghihima 'alal mu'tamad. Sebenarnya khilaf. Itu. Setelah selesai ini pasti disunahkan apa enggak? Yang muktamad di sini dikatakan sunnah. Menurut ini muktamad, ini menurut Imam Romli. Ibnu Hajar enggak sunnah. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, hatta makan, minum, kalau sudah selesai enggak sunat baca bismillah. Tapi di sini Busrul Karim mengambil muktamadnya Imam Romli, mengatakan sunnah walaupun sudah selesai makan untuk idza kepada syaitan. Gitu. Apa khusus wudu makan minum? Enggak, itu di sarannya wakal akli. Kullu ma fihi af'alun muta'addidah. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang disunahkan baca bismillah, yang perbuatannya itu muta'addidah. Kayak makan itu kan enggak langsung satu piring antum masukkan gitu kan. Enggak kan? Ya, bukan langsung satu piring antum masukkan ke dalam mulut. Ada beberapa af'al tidak ngambil satu suap, iya kan? Makanya kalau lupa di pertengahan atau sengaja enggak baca di awal, maka sunat baca bismillah di pertengahan. Begitu juga selain makan, wakal akli kullu ma fihi af'alun muta'addidah kal kuhli, celaan. Kemarin celaan sunat berapa? Witir ya. Kanan 3, kiri 3 yang mutamat. Kalau Ibnu Sirin, kanan 2, kiri 2, kemudian ngambil 1 dibagi untuk kanan dan kiri. Antum celaan, yang kanan sudah selesai, tinggal yang kiri, sunat baca bismillah di pertengahan, awalahu wa akhirahu. Wa ta'lif ngarang. Orang ngarang sunat baca bismillah, hamdalah, salawat dan salam, sahadaten. Itu sunat, dibaca dan ditulis. Ini lupa enggak bismillah. Kayak sebagian orang sekarang, nulis karya ilmiah. Nulis karya ilmiah atau apa? Nulis tulisan, maksudnya lidakwa ilallah. Lidakwa ilallah. Itu. Nulis di kompor, duduknya peningkerang begini ya. Enggak punya wudu, enggak menghadap kiblat, tidak baca bismillah sambil rokokan. Masya Allah, dakwah ilallah.
Itu. Itu. Jadi duduknya begini, tidak punya wudhu, bahkan tengah-tengah ketik kadang-kadang kentut. Ya. Tidak pakai kopiah. Itu. Masya Allah. Tidak baca bismillah. Sunat. Di pertengahan baca bismillah wa ta'lif. Faman tarakaha awalahu atabi asna'ahu. Ya. Jadi apapun perbuatan yang muta'addidah, kalau lupa bismillah di awal, diucapkan di pertengahan. Kecuali jika kalau pas pertengahan kita makruh untuk bismillah, kayak jima. Jima itu sunat bismillah sebelumnya. Kalau udah pertengahan, lupa enggak bismillah. Jangan bismillah di pertengahan, makruh bismillah dalam hati saja. Jangan dengan lisan. Kenapa? Makruh. Nah, kemudian ke sunat setelahnya. Sunat setelahnya balik ke matan. Summa ghuslul kaffain. Itu. Kemudian basuh kedua tapak tangan. Itu. Basuh kedua tapak tangan. Baik antum wudhunya setelah bangun tidur atau enggak setelah bangun tidur. Baik tangannya ini najis atau suci. Yakin suci, tetap sunat antum membasuh kedua tapak tangan. Sebelum wudhu dibasuh kedua tapak tangan. 3 kali aliran. Fa illam yatayaqqan tuhrahuma, kalau dia tidak yakin tangannya itu suci, tidak yakin, ragu suci apa najis atau dzon najis, maka kuriha ghamsuhuma fil ma'il qalili wa ma'in qabla ghuslihima salasa marrat. Maka makruh untuk memasukkan kedua tapak tangan ke dalam air yang sedikit. Makruh kalau airnya sedikit. Wa ma'in atau dimasukkan ke benda cair selain air, kepada es atau ke kuah atau minyak goreng atau apa saja itu. Qabla ghuslihima salasa marrat, sebelum dibasuh 3 kali. Jadi kalau antum ragu, tangan anak ini najis apa enggak ya? Ragu, enggak yakin suci. Antum masukkan ke air yang sedikit atau ma'e, hukumnya makruh. Untuk menghilangkan makruh, dibasuh dulu 3 kali. Dibasuh dulu 3 kali. Harus 3 kali. Kalau hanya dibasuh sekali, 2 kali, masih tetap makruh. Lu kan kalau dibasuh 1 kali, yakin suci sudah. Iya, karena syariat memerintahkannya kita basuh 3 kali. Nah, basuh 3 kali. Syariat itu kalau memerintahkan kita dengan hitungan tertentu, kita tidak akan bebas dari tuntutan syarak sebelum melakukan sesuai jumlah hitungan itu. Ya. Jadi kita diperintahkan 3 kali, ya sudah 3 kali. Nah, jadi kalau tidak yakin suci tangannya, makruh dimasukkan ke dalam air sedikit atau ma'e sebelum dibasuh 3 kali. Kalau yakin suci langsung dimasukkan tidak apa-apa, kecuali bangun tidur. Orang bangun tidur juga begitu. Orang bangun tidur itu setelah bangun tidur, baik tidur malam atau tidur siang, itu yakin tangannya najis, yakin tangannya atau enggak yakin, sebelum memasukkan tangan ke air yang sedikit atau ma'e, makruh untuk dimasukkan, ya sebelum dicuci 3 kali, makruh untuk dimasukkan ke dalam air sedikit atau ma'e. Basuh dulu kalau bangun tidur. Jangan bangun tidur, jangan makan, ngambil makanan langsung makan. Enggak. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia enggak tahu ketika dia tidur tangannya ada di mana. Bisa jadi tangannya ada di pipinya, ngiler yang dari lambung, najis. Atau ketika tidur garuk-garuk ya, garuk-garuk kemaluannya. Jalan depan atau jalan belakang, enggak tahu, habis itu makan. Oh, penuh gizi ya. Penuh gizi. Itu kita enggak tahu ketika tidur tangan kita ini ada di mana. Atau garuk-garuk ketiak yang baunya itu luar biasa ya. Itu. Luar biasa. Lah, makanya setelah bangun tidur jangan makan, jangan ngapa-ngapain. Cuci tangan dulu 3 kali. Niat ngamalkan sunnah antum dapat pahala. Itu. Semua yang diperintahkan Nabi lakukan. Itu 3 kali. Sebagian orang dulu itu protes, Rasulullah, saya kan tahu di mana tangan saya. Dia protes kayak gitu. Akhirnya dia tidur, bangun tidur, tangannya itu, ini ya jarang orang, ini gara-gara protes ke hadis Rasulullah. Karena itu hadis Rasulullah itu kalaupun kita tidak paham apa hikmahnya, ditaslim aja, taslim amalkan udah. Iman, didasari iman. Protes bahaya ini. Kayak orang tadi itu protes ke hadis Rasulullah. Apa gunanya, saya kan tahu tangan saya ada di mana. Kalau saya di Tegalarum, yang tangan saya nginep di Tegalarum. Tadi kan fa inna la yadri aina batat ya, dia enggak tahu tangannya nginep ada di mana. Saya tahu anak di Tegalarum tidurnya tangannya nginep di Tegalarum. Protes ke hadis Rasulullah SAW, seolah adab ini. Yukhaf alaihi sul khatimah, orang kayak gini ya.
Itu protes. Akhirnya dia tidur, bangun-bangun, tangannya itu di luar kebiasaan. Masuk ke dalam tuburnya semuanya ini tangannya ini. Masuk. Tidak ada kan orang tidur gitu. Ini gara-gara protes ke hadis Rasulullah SAW. Ada contoh lain. Kayak ini. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Kalau ada orang keluar dari rumahnya pergi ke majelis taklim, apalagi di Ramadan, pahalanya 1000 kali lipat dibanding di luar Ramadan. Berangkat dari rumah itu malaikat menghamparkan sayapnya untuk ihtiraman kepada talibul ilm. Sebagaimana kalau ada tamu kehormatan dikasih karpet merah kan ya, dikasih karpet merah. Ini bukan karpet merah, sayapnya malaikat dihampar. Betul-betul itu kenyataan itu. Memang malaikat menghamparkan sayapnya sebagai bentuk takdim kepada orang yang keluar dari rumah menuju tempat majelis taklim. Ridwan bima yasna. Di Ramadan atau di luar Ramadan? Di Ramadan lebih utama lagi. Ridwan bima yasna. Sebagian orang istihza kepada hadis ini. Masa iya? Itu golongan orang masa iya itu ya. Jangan jadi orang model kayak gitu. Nah, ini ada sebagian santri telat berangkat dari rumah menuju majelis taklim itu dia ngelihat jamnya telat. Akhirnya dia lari-lari. Berangkat itu lari-lari. Ada orang yang tadi itu, yang istihza dengan hadis Nabi itu ngomong, santri, jangan cepet-cepet larinya. Kasihan malaikat, patah semua sayapnya nanti. Tujuannya istihza kepada hadis. Patah semua nanti sayapnya. Akhirnya seketika itu oleh Allah matanya dibuka, ngelihat betul-betul ngelihat sayap malaikat dihampar. Seketika majnun dia. Seketika majnun. Karena tidak kuat ngelihat bentuk malaikat, sayapnya malaikat. Malaikat Jibril antum tahu, satu sayap itu bisa menutupi seluruh bumi. Dari barat sampai timur, tertutup semua dengan satu sayap. Sayapnya malaikat Jibril 600, sebagaimana dalam hadis sahih. Ya, sayapnya 600, satu sayap bisa menutupi seluruh bumi. Ada lagi, apa? Malaikat Israfil, yang tukang tiup trompet itu. Sayapnya 600, satu sayapnya Israfil bisa nutupi 600 sayapnya Jibril. Ya. Bisa nutupi 600 sayapnya Jibril. Berarti gede sekali apa enggak? Gede sekali. Karena gede ya otomatis tempat terbangnya ya juga gede. Nah, karena itu tidak usah heran ketika antum belajar di IPA itu jagat raya ini sangat luas sekali ya. Semakin hari semakin tersingkap betapa luasnya. Ada planet, jarak antara planet bumi dengan planet bulan itu sudah berapa juta kilometer misalnya. Kemudian itu baru planet ke planet dalam satu tata surya. Ada di atas tata surya itu namanya galaksi. Kita berada di galaksi Bima Sakti. Dalam satu galaksi ini ada beberapa tata surya. Lah kalau di tata surya saja jaraknya sudah ratusan juta tahun dari bumi ke planet yang paling jauh di tata surya kita, berapa itu sudah? Berapa ratus juta kilometer. Ini baru tata surya. Ada namanya galaksi. Dalam satu galaksi ini ada miliaran tata surya. Kemudian tata surya, ada miliaran tata surya. Ini satu galaksi ini gede sekali. Tidak terbayang berapa miliar kilometer besarnya, luasnya ya. Lah, ini galaksi ini tidak hanya satu di dunia ini, miliaran galaksi. Beberapa galaksi membentuk supercluster. Di jagat raya ini bukan hanya ada satu supercluster, miliaran supercluster. Ya apa gedenya ya? Ya apa gedenya? Biasa aja malaikat juga seperti itu gedenya. Nah, kalau kecil terbangnya di mana? Ya, makhluk segede itu terbangnya di mana kalau jagat rayanya kan kecil ya. Jadi nggak usah heran. Ya walaupun secara global kita percaya tidak ada iskal. Tapi secara tafsilat kadang mereka hoak juga. Nah, kita dibodoh-bodoh ya kadang-kadang. Nggak usah percaya pada tafsilatnya. Secara globalnya tidak bertentangan dengan syarak. Udah balik ke tadi itu. Jadi kalau orang itu bangun tidur, walaupun yakin tangannya suci, tetap makruh dimasukkan sebelum dibasuh 3 kali. Kalau tidak bangun tidur, kapan makruh dimasukkan? Kalau tidak yakin suci. Jadi makruhnya memasukkan tangan sebelum dibasuh 3 kali ke dalam air sedikit atau ma'e, itu di dalam 2 keadaannya. Apa? Kalau bangun tidur, walaupun yakin suci. Kedua, kalau tidak yakin suci, walaupun tidak bangun tidur. Wadah? Nah, dalam 2 keadaan ini kita sunat basuh tangan 3 kali terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke air sedikit atau ma'e. Fa illam yatayaqqan turahuma kuriha ghamsuhuma fil ma'il qalil wa ma'in qabla ghuslihima salasa marrat.
Kemudian sumal madmadah, sumal istinsyak. Urut pakai summa. Nah, pakai summa. Summa itu harus menunjukkan makna tartib. Beda kalau waw. Waw itu limutlaqil jam'i. Ya pokok bersamaan. Mana yang duluan tidak jelas kalau atofnya pakai waw. Ja'a Zaidun wa Amrun. Siapa yang datang duluan tidak tahu. Pokok Zaidun wa Amrun pakai waw. Pokok sama-sama datang. Siapa yang duluan kita tidak tahu. Tapi kalau pakai fa, pakai summa, itu menunjukkan tartib. Hanya saja kalau fa itu urutan langsung. Ja'a Zaidun fa Amrun. Zaid datang kemudian langsung setelahnya Amr. Jadi langsung. Zaid dulu datang kemudian Amr tanpa ada jeda. Tapi kalau pakai summa ada jeda. Ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang kemudian Amr. Berarti Zaid dulu datang kemudian Amr ada jeda waktu 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam dan seterusnya. Wah ya. Nah, itu summa. Ini atofnya pakai summa. Berarti harus urut itu. Harus urut. Madmadah tadi itu cuci tangan dulu sambil baca bismillah sambil niat, baru kemudian madmadah, baru kemudian istinsyak. Madmadah itu apa? Pokok intinya memasukkan air ke dalam mulut. Pokok ada air masuk ke dalam mulut, mau dikocok-kocok dalam mulut, diputar-putar dalam mulut atau enggak, sudah dapat kesunatan madmadah. Ditelan atau dikeluarkan atau dibiarkan, tetap dapat sunnah madmadah. Afdolnya dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikocok-kocok, mubalaghah, dikocok-kocok dalam mulut biar membersihkan sela-sela gigi, gusi, langit-langit mulut, lidah, dan sunnah untuk gitu. Mubalaghah sekiranya sampai leher ini, permulaan leher ini dibersihkan oleh air itu. Ini namanya mubalaghah. Bagi orang yang enggak puasa sunnah, bagi orang puasa makruh. Bagi orang puasa sunat madmadah, tapi tanpa mubalaghah. Jadi kalau orang puasa madmadahnya gini aja, masukkan. Tapi kalau tidak puasa, masukkan gitu kan. Langsung keluarkan. Nah, itu mubalah. Makruh bagi orang puasa, sunat bagi selain orang yang tidak, bagi selain orang puasa. Nah, itu madmadah. Jadi afdolnya dikocok-kocok ke dalam mulut, kemudian dikeluarkan, jangan ditelan, kotor ya. Jangan ditelan, dikeluarkan. Itu afdolnya. Istinsyak itu pokok memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam lubang hidung. Walaupun apa? Tidak sampai dalam. Walaupun tidak dikeluarkan lagi, tetap itu sudah dapat kesunatan. Tapi lebih afdolnya dimasukkan air ke dalam hidung, kemudian sekiranya agak ke atas. Tapi jangan terlalu parah, sakit ke hidungnya nanti. Jangan terlalu parah, biasa saja. Kayak gitu, dimasukkan, dihisap pelan-pelan gitu, sehingga masuk agak ke dalam. Kemudian menggunakan kelingking jari tangan, gitu. Kelingking tangan kiri, dibersihkan. Apa bersihkan apa? Opel, itu opel ya. Jadi untuk membersihkan kotoran-kotoran hidung dengan tangan kiri, kemudian keluarkan. Jangan dibiarkan di dalam kotor, keluarkan. Diulang 3 kali. Untuk berkumur tadi juga lebih sempurna. Setelah kita masukkan air ke dalam mulut, dikocok-kocok, kemudian telunjuk tangan kiri kita masukkan. Kita buat gosok bagian dalam mulut ini. Kita gosok, kemudian keluarkan. Ya, nah itu sunnahnya, afdolnya. Madmadah summal istinsyak. Madmadah dan istinsyak ini ada 2 cara. Ada fasl, ada wasl. Jadi untuk madmadah itu ada 2 cara. Madmadah dan istinsyak ini ada fasl, ada wasl. Yang afdol itu yang fasl. Oh, yang jamu. Jadi yang afdol itu yang jam'u. Yang ini, yang wasl berarti, yang jam'u. Wasl atau jam'u. Menggabungkan antara madmadah dan istinsyak. Ini yang lebih afdol. Seandainya di fasl boleh. Ya apa fasl? Itu di sarahnya itu. Wa aqalluhuma isalul ma ilal anfi wal fam wa ilam yamujah wala adara wa tahsulu sunnah bil fasl. Kesunatan madmadah dan istinsyak itu bisa kita hasilkan dengan cara fasl. Ya apa itu fasl? Ka'ayyata madmad bisalasi ghorofat summa yastansiku bisalasin ukhar. Contohnya seperti ini. Kita ngambil air 1 cidukan untuk kumur. Kemudian cidukan kedua untuk kumur. Cidukan ketiga untuk kumur. Jadi langsung 3 cidukan semuanya untuk berkumur. Kemudian ngambil 3 cidukan lain untuk istinsyak. 1 cidukan kumur, 2 cidukan, 3 cidukan kumur. Kemudian cidukan ke 4, 5, 6 ini untuk istinsyak. Dapat kesunatan. Begitu juga au. Ya tamadmad bi wahidah salasan wa yastansyik bi ukhra salasan.
Ini. Ngambil satu cidukan, dibuat kumur 3 kali. Jadi dibagi 3 airnya. Jadi ngambil satu cidukan yang agak banyak, dimasukkan ke mulut sebagian, keluarkan. Masukkan lagi ke mulut, keluarkan. Masukkan lagi ke mulut, keluarkan. Satu cidukan. Kemudian ngambil lagi satu cidukan. Ngambil lagi satu cidukan untuk istinsyak 3 kali. Ini juga fasl. Ini wahadi afdol. Ini afdol. Tapi bukan paling afdol. Afdol untuk cara fasl. Kan ada madmadah dan istinsyak, ada fasl, ada jam'u. Fasl ada 2 cara tadi ya. Ada 3 cidukan untuk kumur, kemudian 3 cidukan untuk istinsyak. Ada 1 cidukan untuk 3 kali kumur, ada 1 cidukan untuk 3 kali istinsyak. Lah, yang 1 cidukan itu lebih afdol untuk cara fasl, tapi bukan yang paling afdol, masih afdol wasl. Ya apa wasl ini? Wal jam'u bainahuma afdalu minal fasl. Jam'u atau wasl lebih afdol daripada fasl. Ya apa jam'u? Li'anna riwayatahu sahihah, karena riwayatnya sahihah. Caranya wa yahsul bi gharfah wahidah yatamatmat minha salasan summa yastansik minha salasan. Nah, jadi caranya 1 cidukan untuk 6 perbuatan. Jadi wa yahsul bi gharfah wahidah. Jadi ngambil 1 cidukan, agak banyak begitu, 2 tangan begini. Kemudian apa? Yatamatmat minha salasan summa yastansik minha salasan. 3 cidukan ini dibuat berkumur 3 kali, tidak dihabiskan. Sisanya untuk istinsyak 3 kali. Ini jam'u ini. Afdol daripada fasl dengan 2 cara tadi itu. Nah, tapi yang paling afdol di antara semuanya ini. Wal afdol, nah yang paling afdol, al jam'u bi salasi gharafatin. Ngumpulkan dengan 3 cidukan. Yatamatmat min kulli gharfah summa yastansyik bi baqiha. Caranya 3 cidukan. 3 cidukan, setiap 1 cidukan untuk madmadah dan istinsyak. Caranya ngambil 1 cidukan, separuh dibuat madmadah, keluarkan, separuh untuk istinsyak, keluarkan. Ngambil lagi cidukan kedua, separuh untuk madmadah, separuh istinsyak. Ngambil cidukan ketiga, separuh madmadah, separuh istinsyak. Ini cara yang paling afdol. Wadah. Nah, itu. Kemudian termasuk sunahnya wudu wal mubalaghatu fihima ay fil madmadah wal istinsyak li ghairis shaim. Sunat madmadah, sunat mubalaghah bagi selain orang yang puasa. Mubalaghah itu untuk berkumur, yaitu tadi dikocak-kocak airnya di dalam mulut, itu sampai ke pangkal leher ini ya, sampai ke permulaan leher ini, tenggorokan. Nah, itu dikocok seperti itu kemudian keluarkan. Ini sunnah. Kalau tidak puasa, kalau puasa makruh. Kalau puasa makruh. Kemudian tangan kiri dimasukkan tadi ke mulut, digosokkan biar bersih. Kemudian istinsyak juga sunat madmadah. Apa sunat mubalaghah? Mubalaghah dalam istinsyaknya apa? Yaitu dihirup sampai naik agak ke atas. Kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam, yang kiri kelingking, dibersihkan kotoran-kotoran, dikeluarkan. Nah, untuk puasa jangan seperti itu. Pokok sekedar melakukan saja. Kemarin dalam Daras Fathul Mu'in bab puasa beliau sudah menjelaskan, kalau sampai ketika kita madmadah atau istinsyak, mubalaghah atau tidak, kalau sampai ada air yang masuk tanpa sengaja, airnya masuk tanpa sengaja, terlalu keras menghirupnya sehingga masuk ke dalam, atau terlalu parah gini, akhirnya ada yang tertelan, batal apa enggak? Puasanya batal apa enggak? Ada kaedahnya. Masuknya benda ke dalam tubuh secara tidak sengaja, ada kalanya membatalkan, ada kalanya. Kalau sengaja beda. Kalau sengaja ya batal mutlakannya. Kalau sengaja mampir ke warung es campur, minum sedikit, terus kok masuk ya? Sengaja. Tidak usah dibahas. Ini tidak sengaja ya. Itu. Jadi masuknya benda ke dalam tubuh ketika puasa secara tidak sengaja, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Kaedahnya, kalau perbuatan yang menyebabkan masuknya air itu diperintahkan, wajib atau sunnah, maka tidak batal. Tapi kalau perbuatan yang mengakibatkan masuknya air secara tidak sengaja tadi itu tidak diperintahkan, baik mubah atau makruh, maka membatalkan. Antum sebelum wudu madmadah sunnah apa enggak? Madmadah tanpa mubalaghah ya? Sunnah. Sebelum mandi sunnah madmadah istinsak.
Antum madmadah wajar, tidak mubalaghah. Sunnah. Kemudian tanpa sengaja ada yang tertelan. Lah, tertelannya air ini gara-gara melakukan perbuatan sunnah, tidak batal. Antum mandi dengan disiram, bukan menyelam. Dengan cara disiram. Mandi sunnah atau mandi wajib? Junub. Jadi malam-malam junub, mandinya setelah subuh. Mandi, disiram. Wajib apa sunnah ini? Wajib. Itu. Mandi. Ketika mandi sudah hati-hati. Ada yang masuk ke dalam telinga, tidak sengaja. Tidak batal. Kenapa? Kemasukan air gara-gara perbuatan yang diperintahkan. Baik wajib atau sunnah. Beda kalau makruh. Kayak mubalaghah. Bagi saya, makruh apa enggak? Makruh. Antum ketika puasa gini, kumur, mau wudu, mubalaghah. Akhirnya ada yang masuk tanpa sengaja, batal. Lu tak sengaja, hatta tak sengaja, batal. Kenapa? Munculnya dari perkara yang tidak diperintahkan, bahkan dilarang, yaitu makruh, apalagi haram. Contoh lagi, antum siang-siang Ramadan kayak gini, mulut terasa kering. Mulut terasa kering, haus. Akhirnya ngambil air di kulkas, air es, antum buat kumur. Puasa-puasa siang-siang, karena kering mulutnya, ngambil air es dibuat kumur. Sunnah. Sunnah apa enggak? Enggak sunnah, ya mubah aja ya. Mubah. Loh, perkara mubah enggak dilarang. Enggak diperintahkan juga. Tanpa sengaja ada yang tertelan, batal. Kenapa? Masuknya walaupun enggak sengaja muncul gara-gara perkara yang tidak diperintahkan. Wadah? Wadah ya? Kemudian di situ ada keterangan begini. Ada khilaf antara imam, siapa itu? Ada antara Imam Romli dengan Imam Syarqawi. Gitu. Antara Imam Romli dengan Imam Syarqawi. Jadi kalau ada orang, tadi kan urutannya, harus urut kan tadi, melakukan sunnah wudu itu harus urut. Pertama, cuci tangan, siwakan tadi ya. Kemudian cuci tangan sambil bismillah, sambil niat. Kemudian madmadah dan madmadah, kemudian istinsyak. Lah kalau dibalik, langsung melakukan sunnah wudu itu langsung madmadah. Dilompati, cuci tangan ini dilompati, langsung madmadah. Kemudian istinsyak. Kemudian balik ke cuci tangan. Nah ini ya apa? Nah di sini dikatakan wa in qaddamahu husibat dunahu liwuku'ihi fi ghairi mahallih kama lawik tasra alaih fama taqaddama an mahallihi laghun. Menurut Imam Syarqawi, yang dilakukan sebelum waktunya enggak dianggap. Jadi menurut Imam Syarqawi, kalau dibalik, misal madmadah dengan istinsyak, kita singkat aja. Madmadah dengan istinsyak, urutannya apa dulu? Madmadah kemudian istinsyak. Kata Imam Syarqawi, kalau istinsyak dulu enggak dianggap. Istinsyak dulu kemudian madmadah. Maka kata Imam Syarqawi, istinsyaknya tadi enggak dianggap, enggak dapat kesunatan. Karena apa? Belum waktunya. Yang madmadah itu yang dapat kesunatan. Setelah madmadah ya istinsyak lagi. Kenapa? Istinsyak yang tadi tidak dilakukan pada tempatnya. Wadah? Ini kalau menurut Imam Syarqawi. Kalau menurut Imam Romli enggak. Ya yang dilakukan pertama itu yang menghasilkan kesunatan sudah. Kalau lompat ya sudah. Sebelumnya itu hilang semuanya. Ada orang melakukan sunnah wudu tiba-tiba langsung istinsyak. Ya udah dapat kesunatan istinsyak. Lo terus cuci tangan. Bismillah. Kemudian madmadah hilang sudah. Hatta habis itu antum melakukan percuma. Sudah hilang. Jadi kalau langsung lompat madmadah, cuci tangan hilang. Cuci tangannya hilang. Kalau langsung istinsyak, cuci tangan dan madmadah hilang. Menurut Imam Rom. Jadi yang dilakukan pertama itu yang dapat pahala, yang dilompati hilang. Kehilangan kesunatan antum. Menurut Imam Romli. Kata Imam Syarqawi apa? Kalau dilompat, yang ngelompat itu tidak dianggap. Langsung madmadah, tidak dianggap. Cuci tangan dulu. Jadi kalau tidak cuci tangan dulu, madmadah enggak dianggap. Kalau tidak madmadah dulu, istinsyak enggak dianggap. Itu menurut Imam Syarqawi. Wallahu a'lam bishawab.